Suami yang bacok istrinya pernah jadi tempat prostitusi. Terungkap kondisi terkini istri dibacok suami yang menggegerkan warga Bojong Jengkol, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Wanita berinisial N itu nyaris meregang nyawa lantaran jadi korban pembacokan suaminya sendiri, Sandra Negara, 36, pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025, kemarin. Diwartakan sebelumnya, warga Cilebut dikejutkan dengan kondisi N yang bersimbah darah di lantai kontrakannya di siang hari. Dalam video yang direkam warga, terlihat korban tak berdaya usai dibacok suaminya. Tampak tubuh korban dipenuhi luka menganga di wajah dan tangan. Sembari meringis kesakitan, N pun meminta tolong kepada warga. Tak cuma meminta tolong, N juga menitipkan pesan bermakna kepada tetangga yang membantunya. N ingin agar auratnya tidak direkam dalam video yang diambil warga. Tolong jangan sampai aurat saya kelihatan. Saya minta tolong. Ya Allah tolong antar saya, kata korban, berdasarkan video yang tersebar di grup warga, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Terkait kondisi korban pasca pembacokan, warga sekitar mengurai fakta. Berdasarkan informasi yang diterima tribunnewsbogor.com, warga setempat menyebut korban berhasil diselamatkan. Seorang warga yang membantu evakuasi korban juga mengungkap kabar terbaru N setelah dilarikan ke rumah sakit. Korban kabarnya kini tengah dalam penanganan tim medis. Alhamdulillah ibunya sadar lagi penanganan. Cuma luka bacokannya yang banyak. Minta doanya ibunya sehat lagi panjang umur, tulis Ayu Seli akun media sosialnya dilansir tribunnewsbogor.com. Gelagat aneh pelaku. Sementara korban berhasil diselamatkan, pelaku pembacokan yakni Sandra Negara akhirnya berhasil diringkus pihak kepolisian. Belakangan terungkap alasan pelaku tidak ada di TKP saat korban ditemukan bersimbah darah. Ternyata setelah menganiaya istrinya, pelaku langsung kabur ke rumah orang tuanya di kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor. Tahu informasi tersebut, Ketua RT setempat langsung menyatroni rumah orang tua pelaku. Rupanya pelaku juga membawa dua anaknya untuk kabur ke sana. Saat didatangi Ketua RT yakni Juhari, pelaku sempat panik dan disambut dengan sikap tak baik. Juhari pun nyaris dibacok oleh Sandra Negara yang tampak kalut usai menganiaya sang istri. Dihajar saya, kata pelaku, kumpulin sekalian, Pak RT masuk, saya masuk dia ke dapur, wah mau ngambil golok nih, saya pergi, kalau kita diem bisa kita yang dibacok, cerita Juhari kepada tribunnewsbogor.com. Dalam video yang tersebar pun terlihat detik-detik penangkapan pelaku. Saat didatangi Ketua RT dan aparat kepolisian, pelaku meracau tak karuan. Tangan Sandra Negara pun diikat dan didudukkan di luar rumah. Sembari bersimpuh, pelaku mengucap kalimat tak jelas sembari emosi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kata pelaku dengan suara keras. Pelaku lantas diboyong ke Mapolres Bogor. Suami yang bacok istri ternyata sering bawa wanita open bo ke rumah. Sandra Negara, 36, bergelagat aneh saat ditangkap karena telah melukai istrinya, Novita Sari, secara sadis. Sandra Negara tak henti-hentinya mengucap kalimat syahadat tauhid, la ilaha illallah. Ia menganiaya istrinya di dalam rumah kampung Bojong Jengkol, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada Kamis, tanggal 9 Januari tahun 2025. Usai menganiaya Novita Sari, Sandra Negara kabur ke rumah orang tua dengan membawa kedua anaknya. Ketua RT setempat, Juhari bercerita Sandra Negara meninggalkan istrinya dalam kondisi tubuh penuh luka akibat sabetan senjata tajam. Kata Juhari, pelaku kabur membawa dua anak ke rumah orang tuanya di Darmais. Langsung berangkat bawa anaknya, dua, katanya. Saat itu Juhari langsung menyusul Sandra Negara. Tapi sesampainya di sana Juhari justru ditantang berduel oleh Sandra Negara. Dihajar saya, kumpulin sekalian, katanya. Saya masuk, dia ke dapur, katanya. Karena khawatir pelaku mengambil senjata tajam, ia pun memutuskan untuk pergi. Wah, ambil golok nih, saya pergi. Kalau diam bisa kita yang dibacok, kata Juhari. Sampai kemudian Sandra Negara ditangkap oleh polisi. Dalam video beredar, Sandra Negara tak berhenti melafalkan kalimat syahadat tauhid yang biasa dipakai untuk zikir, la ilaha illallah. Seorang netizen mengaku tetangga, bahkan ucapan Sandra Negara lebih aneh lagi. Depan rumah gua pisan, banget itu.
Pelakunya solawatan terus tapi manggil-manggil Dajjal aneh banget. Solawatannya kenceng jadi mengundang orang datang seharusnya diem aja biar gak makin rame. Lagian GK ada yang main hakim sendiri karena banyak polisi. Cuman abang dari korban aja yang sempet emosi, tulisnya di postingan. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara menerangkan Sandra Negara tega membacok istrinya, Novita Sari karena tak terima ditegur. Novi menegur Sandra untuk tidak menjadikan rumahnya sebagai sarang prostitusi. Pelaku menjadikan rumah tersebut sebagai tempat transit bagi pemesan open bow melalui aplikasi micet, katanya. Kini Sandra Negara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sudah, katanya, Sandra Negara dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT dan pasal 351 ayat 2 KUH pidana. Sedangkan korban, Novita Sari masih menjalani perawatan intensif. Menurut Teguh, korban mengalami luka mulai dari wajah, tangan, sampai kepala bagian belakang. Akibat dari senjata tajam yang digunakan pelaku, katanya, terungkap motif suami aniaya istri di Cilebut, Bogor. Motif dibalik aksi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang terjadi di Kampung Bojong Jengkol, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara mengatakan, penganiayaan yang dilakukan oleh Sandra Negara terhadap istrinya yang bernama Novita Sari dilatar belakangi oleh pertengkaran keduanya. Diduga penyebabnya karena korban menegur pelaku karena sering menjadikan rumah tersebut sebagai tempat transit bagi pemesan open bow melalui aplikasi micet, ujarnya saat dikonfirmasi tribunnewsbogor.com, Jumat, tanggal 10 Januari tahun 2025. Karena tidak terima ditegur, pelaku mengambil golok di dapur dan menghampiri korban yang sedang duduk di dapur. Pelaku yang sudah tersulut emosi itu pun gelap mata hingga akhirnya melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan senjata tajam. Penganiayaan dilakukan dengan cara membacok korban menggunakan golok ke arah wajah dan kepala belakang korban. Korban yang mengalami luka pada sejumlah bagian tubuh itu pun dilarikan ke Rumah Sakit Aisyah untuk dilakukan penanganan medis karena kondisinya yang kritis. Kondisi korban saat ini mengalami luka di bagian wajah, kepala belakang, tangan, akibat dari senjata tajam golok yang digunakan oleh pelaku, ungkapnya.